puncak daripada pembangkangan antikristus terhadap Yesus adalah penyaliban. Sepakat? Ya. Jadi salib itu karya antikristus atau bukan? Otakku dulu tak begini, lebih botol modal imani. Ku pintar, ku besar, tambah tinggi. Ternyata Yesus cuma nabi. Antikristus itu siapa sih sebenarnya? Kenapa Bang Suma mengatakan bahwa indikasi kuat antikristus itu adalah Kristen itu sendiri? Apa alasannya? Nah, saudara kita Kristen harus naik ke sini dong. Mari kita membahas tema ini gitu ya. Supaya kalian itu paham, oh ternyata antikristus yang dimaksud memang kita sesuai dengan apa yang ada dalam kitab kita sendiri. Kan gitu. Kan Al-Quran acap kali kita umat Islam itu membaca bagaimana mereka diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Kemarin saya sudah membacakan surah Kahf ayat 104. Jadi yang mereka katakan bahwa mereka itu melakukan perbuatan sebagai orang beragama, sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya perilaku mereka itu bukanlah perilaku orang yang menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Mereka lah antikristus itu. Jumpa lagi kita dengan saudara Sius Ande Bokek. Halo, semangat siang. Halo. Gimana kabar Bang Juma? Baik. Masih belum paham antikristus? Udah sangat paham kali pun. Udah paham ya? Sudah dong. Udah paham. Berarti kita bahas yang lain aja Bang Juma. Aku boleh tanya nggak Bang Juma? Yang penting Anda sudah akui dulu Anda itu antikristus. Iya dong. Kemarin kan sudah gini loh Bang Juma. Saya tegaskan Anda begini. Saya tanya Bang Juma, menurut Bang Juma yang menyalibkan Yesus itu siapa? Orang jahat, roh jahat, penjahat. Orang jahat. Siapa orang jahat itu? Ahli Taurat. Ahli Taurat. Ahli Taurat. Yang menurut Bang Juma, yang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu antikristus atau bukan? Antikristus. Sama seperti kalian. Itulah antikristus. Dan sama. Karena apa? Karena yang menyalibkan Yesus itu adalah orang yang menolak kehadirannya. Pintar. Jadi berhasil nggak? Itulah orang-orang yang dengar dulu Bang Juma. 2 menit. Orang yang menyalibkan, orang yang menangkap, mengadili dan menyalibkan Yesus itu adalah orang yang menolak segala ajarannya. Ya, makanya kemarin kita bahas. Yang menolak dia itu adalah antikristus. Iya, betul. Itu. Benar. Betul. Sekarang dengar. Jadi sudah selesai kan toh? Jangan bicara sendiri. Nah, sekarang antikristus itu puncak antinya terhadap Yesus salib kan? Ya, mulai dari penangkapan. Dengar dulu, Bang Juma. Saya tanya, Anda boleh lihat di Alkitab ya. Sejak dia lahir, begitu dia lahir kan ada orang-orang Majus datang menyembah dia, ya toh? Datang menyembah dia, diketahui oleh Herodes. Herodes berusaha untuk membinasakan bayi yang baru lahir itu. Itu satu. Ya. Baru lahir loh. Dia itu sudah dianti oleh para penguasa pada saat itu. Yaitu Herodes. Iya, udah. Dia berusaha membinasakan. Jangan ajarin saya, aku bilang jangan ajarin saya. Terus jangan yang ajarin. berikut. Dengar dulu, yang berikut. Yang berikutnya. Puncak daripada upaya antikristus terhadap Yesus itu puncaknya di mana?
Waktu dia disalib itu toh. Penyaliban. Jadi penyaliban ini karya antikristus atau bukan? Yang menyalibkan dia itu kan yang dilakukan oleh para antikristus toh. Ya, puncak daripada pembangkangan antikristus terhadap Yesus adalah penyaliban. Sepakat? Ya. Ya. Jadi salib Ya. itu karya antikristus atau bukan? Antikristus itu Bang Juma. Dengar dulu. Antikristus itu. Bang, dengar dulu. Antikristus itu. Dengar dulu. Aku dengar yang gantung di Dengar dulu. dinding rumahmu itu. Dengar dulu karya Bang iblis. Juma. Bang Juma yang baik hati. Gini loh. Aku dengar. Antikristus itu. Dengar dulu. Antikristus itu adalah orang yang menolak ajaran Yesus. Dan orang yang membinasakan Yesus. Yes. Itu antikristus. Ya. Betul. Sekarang karya mereka adalah salib. Nah, Betul? karya siapa? Karya antikristus. Karyanya siapa? Antikristus. Ya. Oke? Ya. Oke? Terus. Nah, sekarang ketika antikristus berkarya, salib adalah puncak karya mereka. Siapa yang menerima karya antikristus ini sebagai simbol agama? Islam atau Kristen? Jawab. Bagus pertanyaannya. Teman-teman, sebelum saya jawab ya, tolong tiap-tiap layar ya, tiap-tiap layar ya. Aduh, dari dulu pertanyaan Bang Juma gini ya. Jadi gini Bang Juma, ya. Ayo. Gini Bang Juma. Hukum orang Israel atau hukum orang Yahudi pada zaman itu, orang yang melakukan kejahatan harus disalib. Iya. Itu hukum orang Yahudi. Baik. Nah, sekarang dengarkan saya. Harus disalib. Harus disalib. Dengar dulu. Lanjut. Dengar dulu, belum selesai aku Bang Juma. Ya. Jadi di depan Pilatus, Yesus tidak menemukan kejahatan apapun oleh Pilatus. Ya. Tetapi orang-orang Farisi mendesak Pilatus untuk memberikan hukuman mati kepada Yesus, yaitu dengan cara salib. Karena salib itu adalah orang-orang Yahudi untuk menghukum orang-orang yang bersalah, yang jahat. Itu salib. Ya udah, sebenarnya udah selesai. Dengar dulu. Nah, kok mundur lagi ke situ? Ketika biar dapat poinnya gitu. Ketika Pontius Pilatus menjatuhi hukuman mati dan menyerahkan Yesus itu kepada orang-orang Farisi untuk disalibkan, maka terjadilah penyaliban itu. Penyaliban itu terjadi untuk membinasakan dia. Itu puncak pekerjaan siapa? Kalau Bang Juma mengatakan apakah ini karya orang-orang Yahudi? Antikristus. Itu kan Perbaiki. antikristus toh. Antikristus. Apakah ini karya antikristus? Dengan cara menyalib. Antikristus dengan cara menyalibkan orang-orang yang menurut mereka itu bersalah. Ya kan? Berarti salib terhadap Yesus adalah puncak pembangkangan antikristus. Betul? Iya, sudah sampai di situ, mutar lagi kita. Bukan puncak pembangkangan. Garu. Puncak. Dan sekarang siapa yang menerima hadiah? Kalau Bang Juma, dengar dulu. Kalau Bang Juma mengatakan salib itu adalah puncak pembangkangan, jadi apa? puncak emosi mereka kan toh? Iya. Ya toh? Iya. Iya. Iya.
Karena mereka kan hukum mereka kan Emang nggak hukum bisa orang lolos. yang bersalah kan harus disalib. Mencari celah nggak bisa. Terus? Nggak bisa mau kemana. Jadi Iya terus. mereka memaksa orang benar ini kudu harus disalib. Dan terbukti berhasil. Tipu muslihat mereka, iblis ikut terlibat. Kemudian kesaksian-kesaksian palsu yang mereka buat berhasil. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus orang benar itu disalib oleh antikristus. Salib. Betul. Pertanyaannya, Tanyaan. siapa yang menerima kerjaan antikristus ini sebagai keselamatan dalam agamanya? Jawab. Jawab. Oke, saya jawab Bang Juma. Ya, jadi gini Bang Juma. Ya. Dulu ya. Dulu Islam belum ada. Ya toh. Kenapa Islam pula yang Zaman dulu disasar itu kan ini? belum ada Islam. Yang Ya, kenapa ada hanya Islam Farisi disasar? Yahudi. Ya kan? Kalau Anda bertanya apakah Islam atau Kristen yang menikmati itu? Salah. Siapa? Salah. Islam belum ada. Ya berarti satu-satunya kandidat adalah Kandidat apa? Kandidat apa? yang menerima daripada karya antikristus. Dia jadikan sebagai simbol keyakinan, kepercayaan. Ingat Bung, kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus sudah menubuatkan angkatan jahat diberi tanda. Angkatan jahat diberi tanda itu apa? Anak manusia dari hasil antikristus, keluar anak manusia dari kubur, dan itu menjadi tanda untuk mereka orang jahat. Sehingga karena mereka anti terhadap Kristus, maka Tuhan menjadikan yang mereka salib itu sebagai Tuhan bagi mereka. Itu hukuman. Sebenarnya Yesus dituhankan, itu hukuman bagi orang-orang jahat. Itu hukuman. Orang jahat, ya. Karena mereka anti terhadap Kristus, sehingga mereka menjadikan Yesus ini sebagai mainan. Disalibkan mereka, maka Tuhan memutarbalikkan itu. Tuhan Yang memutarbalikkan. Antikristus berkarya. Itu siapa tadi, Bang? Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran, padahal yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesesatan. Penyesatan. Salah kan toh? Penyesatan. Yang terjadi adalah penyesatan. Orang-orang Siapa Farisi yang tidak. menyesat? Orang Farisi. Dia Orang Farisi memutarbalikkan toh? fakta. Iya, bukan orang Kristen kan toh? Nah, sekarang yang menerima hadiah Farisi siapa? Kan begini, Jo. Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Menjadi penyesat di situ siapa, Bang? Orang Farisi dan yang ahli menjadi Taurat. Orang Farisi ya, bukan orang Kristen kan ya? Tapi setelah orang Kristen menerima itu, orang Kristen melanjutkan penyesatan itu. Orang Farisi sudah nggak ada. Yang mewariskan kemudian penyesatan adalah orang Farisi, dan menerima warisan penyesatan itu Kristen. Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang Sebentar, saya ambil salib dulu Juma ya. dan memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, aku tanya. Ini salib Bang Juma ya. Aku tanya. Ya. Ini karya antikristus atau karya dari pengikut Yesus? Jawab. Ayo. Jawab. Ya, gini Bang Juma ya. Salib ini ini ada dua arti, Bang. Mati mija. Ada dua arti. Yang pertama, ngarang supaya bisa menyesatkan orang. Salib ini ada dua makna, Bang. Iya. Bagi kami loh ya, bagi kami. Ya, salib bagi ini Kristen, ada bagi dua korban. makna. Makna yang pertama, salib adalah lambang ketaatan, Mati lambang mija. perjuangan. Dengar dulu. Jadi itu makna pertama, lambang ketaatan. Ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya ya, demi kebenaran. Makanya sekarang kan dengar dulu. Makanya sekarang kan orang selalu berbahasa gini, demi kebenaran saya rela mati. Itu kan banyak kan, dengar nggak bahasa seperti itu?
Ya, benar nggak? Iya, kalau Ada kebenaran dengar nggak? iya, kalau kebenaran iya. Iya, dengar dulu, dengar dulu. Penyaliban Jadi, itu bukan kebenaran, penyaliban itu puncak karya antikristus. iya, Ya ini Allah, ya puncak Karim. ketaatan dia. Nggak ada, Ya, kan? nggak ada Tuhan Tak, dia mengajarkan. Nggak ada Tuhan Dengar. mengajarkan bahwa untuk menyelamatkan orang benar harus disalib. Nggak ada. Dengar. Malah Dengar perintah dulu, dengar jangan dulu. kau bunuh, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Ya, dengar dulu, dengar dulu. Jadi makna pertama sudah ya, lambang ketaatan dan pengorbanan. Matamu kau Itu yang satu bikin ya? sendiri, kau yang bikin sendiri. Dengar dulu. Yang kedua Bang Juma, makna yang kedua adalah lambang kemenangan. Oh mama, Kenapa lambang kemenangan? Karena di balik salib dia bangkit, naik ke surga. Dia hidup sampai selama-lamanya. Itulah saudaraku. lambang salib. Makanya Saudara. kalau Bang Juma pernah nonton Piala Film. Dunia, Bang Juma? Film India pernah. Enggak, Piala Dunia pernah Oh nonton? pernah. Pernah. Ketika ada seorang Ronaldo, dia berhasil memasukkan bola ke lubang. gawang lawannya. Dia mesti tanda salib gini tuh, dalam Bapakku dalam Kudus. Lihat enggak? Pernah lihat enggak? Aduh, Saya parahnya. tanya dulu, pernah lihat nggak? Banyak yang pernah kulihat berhasil dari tangkapan polisi karena korupsi, dikejar korupsi. Terima kasih. Banyak, bukan cuma itu. itu yang palsu, Bang Juma. Kok palsu Yang palsu. pula? Jadi yang benar itu gini, Bang Juma. Pertama kan tadi kan perjuangan toh. Kamu lihat nggak seorang striker Ronaldo atau Messi, ya toh? Dia itu berjuang dari belakang sampai depan, dia dijegal, di sliding, di apa segala macam. Dia tidak mundur kan? Maju Kalau terus. di situ musuhnya kalah nggak? Dengar dulu. Ini malah menang musuhnya. Dia maju terus untuk memasukkan bola itu ke gawang lawannya. Ketika berhasil melewati semua perjuangannya dia, semua tantangan dia berhasil menendangkan bola itu dan gol. Langsung dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu lambang kemenangan. Ada aja lah orang ini. Loh, itu benar Bang Juma. Yesus Benar. Saya ambil mengatakan. contoh Bang Juma misalnya. Bang Juma dari kecil sampai sekarang itu. Bang Juma berjuang menanam apa saja. Ya toh, menanam kopi, menanam apa. Itu kan semua ada tantangannya. Tetapi Bang Juma bisa melewati semua tantangan itu. Akhirnya sekarang Bang Juma apa? Sukses toh. Sukses dia. Terima kasih ya Allah, kata Bang Juma. Aku sudah melewati semuanya ini. Sehingga aku sukses. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, Bang Juma. Itulah salib. Alamak, itu Itu lagi. salib. Salib Ya. itu lambang antikristus. Bukan. Kutanya dulu abang ini. Aku tanya dulu. Nah, Pada Ya. saat Yesus mati di salib, itu kemenangan buat siapa? pada saat Yesus mati, ya, orang-orang Farisi menganggap dirinya sudah menang. Nah, menang. Saya simpulkan, tunggu sabar dulu. Mereka bersorak-sorai kan toh? Ya sabar. Iblis, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab. Begitu Yesus mereka salib, yang merdeka dan bersorai-sorai di situ adalah antikristus. Iya, yang mereka yang salibkan itu toh. Antikristus kan yang berpesta di situ ketika Yesus disalib. Iya. Betul? Oke. baik. Yang menyalibkan itu kan antikristus itu. Terus kenapa Kristen menjadikan kemenangan antikristus itu sebagai simbol agama? Karena Jadi gini. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, mereka itu diprank oleh Yesus.
Di prank. Di prank. Apa maksudnya di prank? Yang jelas mereka Di-prank. sudah merdeka. Mereka sudah merdeka. Artinya, Mereka sudah menang. itu dengar dulu. Mereka menganggap mereka itu sudah menang. Ternyata Bukan kalah. menganggap. Memang mereka menang. Tunggu dulu. Dengar, Buktinya dengarkan Yesus saya. sudah naik ke surga. Dengarkan saya. Pernyataan Yesus satu. Pernyataan Yesus satu. Iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Pernyataan Yesus. Lalu dia mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup mengambil nyawaku. Pernyataan kedua. Tapi faktanya, apa yang terjadi? Iblis berhasil. Iblis berhasil membunuh dia. Jadi omong kosong Yesus itu tidak terbukti. Kalah dia sampai mati di atas tiang salib. Titik. Apakah iblis menang, Bang Juma? Menang. Dia berhasil membunuh Yesus. Sabar dulu. Dia berhasil membunuh Yesus di atas tiang salib. Ya. Tadi kita sepakat Ya. karya tertinggi yang dilakukan oleh antikristus adalah berhasil menyalibkan Yesus. Sepakat kan? Yes. Udah Betul, selesai. betul. Berarti Selesai, simbol kan? kemenangan antikristus adalah tiang salib. Lambang Bukan. salib adalah lambang kemenangan antikristus. Ini yang Anda pegang ini Berarti- lambang kemenangan antikristus. Makanya tema saya jelas. Siapakah antikristus itu? Ya Kristen yang merayakan kemenangan, yang merayakan kemenangan para pahlawan mereka yang berhasil membunuh Yesus di atas tiang salib. Jadi begini, bukan- Bang Juma. Dan bukan hanya sampai di situ kemenangan iblis. Apa? Kalau hanya sekedar kemudian memenangkan pertarungan dengan menyalibkan Yesus, itu hanya untuk segolongan orang doang. Belum final. Finalnya adalah ketika orang yang mereka salibkan ini disembah oleh separuh penduduk bumi. Itulah kemenangan antikristus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu, anti terhadap pengajaran Yesus, yaitu orang-orang yang disebut angkatan jahat dan angkatan tidak setia, minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali satu. Apa itu? Korban si antikristus akan keluar dari kubur dan mereka akan menyembahnya. Itulah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Makanya di dalam KPR 2 nomor 36, di situ Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu. Antikristus ditanya nih, antikristus. Hei antikristus, mulai sekarang seluruh orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan untuk kalian. Jadi antikristus sudah tidak bertuhankan Elohim. Antikristus dibuatkan Tuhan untuk mereka, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib. Jadi semua yang antikristus akan nampak nyata terlihat bila mana menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan selain daripada Elohim. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi menjual apa? Keluar menjual salib. Orang-orang yang percaya kepada salib adalah orang yang terjerat menjadi pengikut antikristus. Salah, Bang Juma. Kalau pengikut itu, ya salah, Bang Juma. Kalau pengikut itu bukan anti. Itu salahnya. Ya. Kalau Semua. pengikut itu bukan Salah. anti. Betul. Memang Anda bukan anti. Bukan anti. Pengikut dengar. pengikut. Bukan anti terhadap antikristus. Buktinya Anda mengambil hadiah dari dia. Itu Anda Dengar. pegang. Itu Anda Dengar dulu. pegang sekarang. Ya, Yang Anda pegang itu dengar. adalah hadiah dari antikristus. Kamu tidak anti, kamu pengikutnya. Pengikut Iya, antikristus. kami pengikut, bukan Pengikut antikristus toh. antikristus. Iya, Pengikut antikristus. bukan. Pahlawan negara Republik Indonesia, simbol kemenangannya adalah lambang merah putih.
dilanjutkan oleh warga negara Republik Indonesia lambang merah putih itu. Nah, Tapi Anda justru beda. siapa yang bersorak-sorai Bang Juma? Justru Anda beda. Dengar dulu, para Justru- penjajah apa para bangsa Sekarang Indonesia? begini, Bung. Pahlawan menggunakan bambu runcing, Ya. sementara penjajah menggunakan meriam. Nah. Yang dibunuh, Tapi mereka kalah, toh? yang dipakai membunuh para pahlawan adalah meriam, dan yang dipakai oleh pahlawan adalah bambu runcing. Kristen muncul menjadikan meriam menjadi simbol agama, membunuh para Di pahlawan. mana lagi itu Bang Juma? Hei, salib itu adalah alat yang dipakai untuk membunuh Kristus. Anda jadikan Dengar. sebagai simbol agama. Dengar. Meriam adalah alat yang dipakai untuk membunuh para pahlawan. Anda jadikan sebagai simbol agama. Ya, yang menang siapa? Yang membawa meriam atau bambu runcing? Yang membawa meriam, Yang menang siapa? Yang membawa bambu runcing apa yang membawa meriam? jelas yang membawa bambu runcing. Tapi Anda menjadikan Benar. meriam itu, Nah, terus Anda menjadikan yang meriam sebagai menang simbol nih. agama. Dengar dulu. Yang membawa meriam atau bom, senjata canggih, itu berjasa nggak kepada Indonesia? Berjasa terhadap kalian, orang Kristen. Iya, Nggak terhadap Indonesia. Enggak dong. Berjasa nggak dia? enggak. Nggak Enggak. berjasa. Enggak berjasa sama sekali. Nah, yang berjasa siapa? Yang berjasa pahlawan. Pahlawan. Siapa Yes. pahlawannya? Pahlawan yang menggunakan senjata bambu. Ah, Bukan itu yang sedang Menang. kita ributkan. Yang sedang kita ribut. Sabar Bang, sabar. Yang sedang kalah kamu Juma. yang sedang dengar. Yang sedang Ini kita yang tidak membawa bambu runcing dia menang. yang sedang sabar. Dengarkan pelan-pelan. Yang sedang Yang membawa bom, yang membawa meriam kalah. itu meriamnya nggak? kalian ambil. Itu meriam yang kamu pakai. Yang tadi itu salib itu meriam atau bukan? Yang berjasa siapa? Yang membawa meriam Tunggu. atau membawa bambu runcing? Ini yang kamu pakai sekarang salib Enggak, itu. saya analogi aja, analogi. Ya, ini menurut analoginya. Anda, Dengarkan menurut saya, Anda, dengar dulu. dengar. Menurut Anda, penjajah yang berjasa atau para pahlawan yang berjasa untuk Indonesia? Pahlawan. Pahlawan. Ya Saya toh? balik nanya. Kenapa? Anti, dengar dulu, Bang. Dengar. Kenapa tidak penjajah, Bang? Cuma? Dengar dulu. Kan Dengarkan penjajah itu kan anti Indonesia toh. saya. Sekarang dengarkan saya. Dengar dulu. Oh, udah, Penjajah itu kalau gitu. disebut anti Indonesia. Anda turun kalau Anda mau mendengarkan saya. Saya turunkan kalau Anda mendengar. Silakan. Baik. Silakan. Penjajah Yesus menggunakan alat apa untuk membunuh Yesus? Mereka kan sudah banyak membawa Penjajah tombak. Yesus Membawa tombak. Membawa tombak. Salib yang dibawa. Membawa tombak kan toh. Salib yang dibawa. Salib yang dibawa. Kucingnya kan gini toh. Salib dibawa. Ya toh. Salib yang Ya, dibawa oleh penjajah Yesus. Loh. Betul? Benar. Kok salib yang dibawa gimana sih? Jadi yang dipakai untuk mengeksekusi Yesus apa? Ya, yang membuat Yesus mati di salib itu kan Iya, ditombak. meriam. Dengar Meriam dulu, yang dengar dulu, dipakai. Pak. Yang membuat Meriam yang dengar dipakai. dulu. Dengar dulu. Yang membuat Yesus wafat. Meriam yang dipakai oleh penjajah membunuh pahlawan, Anda jadikan sebagai simbol agama. Salib yang dipakai membunuh Yesus, Anda jadikan sebagai simbol agama. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ya dengar dulu. Sampai sini paham? Dengar dulu Bang Juma, dengar dulu. Enggak, aku tanya dulu. Sampai sini paham? Enggak paham aku ngomongan Nah, Bang Juma, enggak paham. penjajah iblis memakai salib membunuh Yesus. Meriam dipakai penjajah membunuh pahlawan. Hari ini Anda menjadikan meriam sebagai lambang kemenangan Anda. Artinya Anda pengikut penjajah. Apa buktinya? Anda mengambil gereja, Siapa Anda yang mengikuti. menimbang?
Siapa Anda yang mengikuti, berjasa? Anda mengambil hadiah dari penjajah. Pertama, gereja peninggalan Belanda. Anda pakai lembaga Bible di Batavia. Anda pakai Bibelnya Belanda. Anda pakai salib. Anda pakai simbol kemudian daripada antikristus Anda pakai. Itulah bukti Anda itu antikristus. Itulah bukti Anda adalah pengikut penjajah. Clear. Ya, yang penjajah ini anti Indonesia apa bukan, Bang Juma? Anti Indonesia, menggunakan meriam. Anti Dan Indonesia. Anda sebagai orang Indonesia justru menjadikan meriam sebagai simbol agama Anda. Ya, anti. Dengar dulu, para penjajah ini anti Indonesia toh. Siapa yang membunuh para pahlawan? Penjajah, antikristus yang Penjajah. membunuh Yesus. Apakah anti Indonesia ini berjasa dengan Indonesia? Tidak. Tidak. Kecuali Tidak. dengar. Kecuali Tidak atau kecuali yang menerima ajaran dari penjajah. Seperti gereja mereka terima, Bible mereka terima, rumah ibadah mereka terima, ajaran mereka terima. Bagi orang-orang Kristen Katolik, penjajah adalah pahlawan. Bagi orang Kristen, antikristus adalah pahlawan. Sekarang saya tanya. Indonesia pahlawan Sekarang atau saya enggak? tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya, jangan dengar, tanya dengar. terus Bang Juma. Dengar. Jangan tanya terus. Dan Anda kan kamu. juga bertanya sama aku. Anti Indonesia itu adalah para penjajah kan? Iya. Kenapa Ya. diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang? Apakah anti Indonesia ini adalah pahlawan? Bukan. Bukan. Tapi pahlawan Apakah bagi mereka- Kristen. Dengar. Pahlawan bagi Apakah- Kristen. dengar dulu. Pahlawan bagi dengar Katolik. dengar dulu. Sebagaimana Apakah iblis para adalah anti- pahlawan bagi Kristen. Salib adalah simbol kemenangan bagi Kristen. Apakah para anti Indonesia ini berjasa terhadap Indonesia? Berjasa bagi Kristen. Sebagaimana Jangan setan gitu jawabnya. menyalib Yesus, pahlawan bagi Kristen. Simbol antikristus Saya tanya, adalah saya simbol tanya bagi sekali Kristen. lagi. Kemenangan Saya tanya sekali antikristus lagi. adalah kemenangan adalah Kristen. Kemenangan Saya tanya iblis sekali lagi, terhadap setelah Yesus, ini saya turun, kemenangan nggak apa-apa. Kristen. Jelas itu. Apakah para penjajah berjasa terhadap Indonesia, Bang Juma? Tidak berjasa bagi Indonesia, tapi berjasa Tidak bagi agama berjasa. Kristen. Tapi berjasa bagi Apakah- Kristen. Dengar. Berjasa bagi orang-orang Kristen. Apakah para penjajah berjasa untuk Indonesia, Bang Juma? Tidak sama sekali, tapi berjasa bagi Tidak. Kristen dan Katolik. Apakah anti Indonesia berjasa terhadap Indonesia? Tidak, tapi berjasa bagi Kristen dan Katolik. Oke, clear ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Baik, silakan. Anda sudah Saya akui. tanya boleh? Udah selesai, apa lagi? Enggak, saya tanya tentang Anda, tentang iman Anda, boleh? Silakan. Nah, boleh ya. Terima kasih Bang Juma kesempatannya. Jadi gini Bang Juma, pernah Iya. baca surah Maryam ayat 71? Pernah? Pernah. Bunyinya begini Bang Juma. Iya. Setiap manusia akan mendatangi neraka. Ya sama, di Kristen juga begitu. Dengar dulu. Apakah Gimana, menurut gimana? Anda? Ah. Apakah menurut Anda Iya, atau beriman kepada surah itu? beriman. Anda beriman? Beriman. Berarti Anda meyakini bahwa Anda Semua akan manusia mendatangi neraka. akan melintasi neraka. Betul. Mendatangi neraka. Melintasi neraka, mendatangi neraka, tapi tidak masuk ke neraka. Bukan, di ayatnya itu bukan melintasi, Iya, oke, tetapi mendatangi. mendatangi. Mendatangi atau melintasi, boleh, silakan. Nah. Apa lagi? Sekarang, mengapa Allah begitu murka terhadap Bang Juma? Semua manusia Hingga akan menurunkan mendatangi. ayat itu. Dengar Dengar dulu. Saya tanya, urutan pertanyaan saya begini. Mengapa Allah begitu murkanya terhadap Bang Juma sehingga Bang Juma disuruh ke neraka? Baik, saya Mengapa? jawab, Anda diam. Kalau Anda bicara, Ya. saya turunkan. Oke. Ya, silakan. Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia
akan mendatangi neraka. Baca 72. Umat Islam melanjutkan perjalanan ke surga. Orang kafir Kristen akan tinggal berlutut di dalam neraka. Ada dua kelompok di situ. Ada dua kelompok. Islam, Kristen semua akan ke sana mendatangi neraka, tapi belum tentu masuk. Mendatangi belum tentu masuk. Mendatangi pemakaman belum tentu masuk di kuburan. Catat itu. Mendatangi rumah sakit belum tentu pasien. Nah, ayat Maryam, ayat 17 surah Maryam itu jelas dikatakan seluruh manusia akan mendatangi neraka. Ayat 72, adapun mereka yang beriman kepada Allah akan diselamatkan dan yang kafir akan dibiarkan berlutut di sana. Kalau di Bible ayatnya di mana? 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15. Hari Tuhan akan datang di mana seluruh pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Siapa yang pekerjaannya layak dibakar api, maka mereka akan terbakar di sana. Dan siapa yang pekerjaannya tidak terbakar api akan melanjutkan untuk diselamatkan. 1 Korintus 3 nomor 13 sampai 15. Sekarang pertanyaannya, ketika kita melihat Yesaya 66 nomor 18, 19, Tuhan akan datang membakar api seluruh pemakan babi. Kira-kira kalau kita diuji oleh api sesuai dengan 1 Korintus 3 13 sampai 15, yang terbakar api siapa? Islam atau Kristen? Jawab. Ya, sekarang saya tanya Bang Juma. Jawab Menurut dulu, jangan Al-Quran, bertanya. Jawab ya dulu, Allah, jangan iya. bertanya. Kan Jawab. Anda Sebagaimana saya bertanya, menjawab, Anda bertanya, saya menjawab. Anda pun berhak Ya, berkewajiban menjawab pertanyaan Anda saya. kan membawa Maryam 72 toh, bahwa yang Sudah diselamatkan orang selesai. beriman. Sudah selesai. Dengar Jawab dulu. dulu. Anda Anda harus turun. paham dulu itu. Siapa orang beriman situ? Dah. Sudah selesai. Sudah sampai pesan saya kepada umat Islam. Yang pasti satu, salib adalah kemenangan bagi antikristus. Maryam 71 adalah kehancuran bagi orang kafir. 1 Korintus 3 15 kehancuran bagi pemakan babi. Hari Tuhan akan tiba, semua manusia akan diuji pekerjaannya dengan api. Bagi mereka yang pekerjaannya termakan api, maka dia dimakan api. Tetapi bagi mereka yang pekerjaannya tidak terbakar api, mereka selamat. Itu juga yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 66 nomor 2 ya teman-teman, kok nggak salah. Oke, jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Kita tidak perlu ngotot-ngototan. Yang penting kita udah tahu bahwa tugas kita hanya menyampaikan edukasi kepada umat. Mereka mau percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita. Ya, Mazmur 68, Mazmur 68, coba dicek teman-teman, maksud Mazmur 68 nomor 2 kalau enggak keliru saya. Silakan aja dicek di sana. Apakah betul bahwa semua manusia, bahwa ada kondisi di mana Bani Israel menyadari kalau mereka itu akan masuk ke dalam api dan kemudian mereka dikeluarkan dari api tersebut.